Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaktasil. Di sini la an-nahiyah artinya jangan. Jadi kalau ada la yang berarti jangan, itu setelahnya dijazam. Ya, yaktasil. Kalau ada la yang berarti tidak, namanya la nafyi. Itu cuma merubah makna tapi tidak mempengaruhi lafaz setelahnya. Apa bedanya la an-nahiyah dengan la an-nafiyah? La an-nahiyah itu adalah perintah at-talab. Sedangkan la an-nafiyah itu adalah pemberitaan. Kalau saya mengatakan Zaid tidak datang, maka itu berita. Ya, atau Zaid tidak tidur di rumah malam ini, itu berita. Tapi kalau saya mengatakan la tanam, jangan kamu tidur, itu tuntutan. Itu diantara perbedaan dari segi makna. Adapun dari segi fungsi, yang satu tidak memiliki fungsi dari segi lafaz, yang satunya la an-nahi yang berarti jangan, itu menjazam. Itulah kemudian dibaca yaktasil. Kan ini bisa dibaca yaktasilu, bisa dibaca yaktasilah, tapi ini dibaca yaktasil karena ada la, ini pengaruh la. Ya. Baik, la yaktasil, janganlah mandi ahadukum, salah seorang di antara kalian, fil ma'id daimi, pada air yang daim. Daim ini tergenang, tidak mengalir. Ya, wa huwa junubun, dan dia dalam keadaan junub. Sedang dia dalam keadaan junub. Walil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari, ya, akhrajahu Muslim tadi ya. Hadis itu dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sekarang lafaznya Imam Bukhari, la yabulanna, jangan sekali-kali kencing ahadukum, salah seorang di antara kalian, fil ma'id daimi, pada air yang tergenang, alladzi la yajri, yang tidak mengalir, thumma yaktasilu fihi, lalu kemudian dia mandi padanya. Mandi padanya. Bedakan? Ya, wali muslimin, riwayat Muslim, minhu, mandi darinya. Bedakan, Ibnu Hajar mengatakan mandi padanya alinggimas, berarti dia terjun di situ. Masuk di kolam itu. Minhu berarti dia ambil dari situ lalu dia mandi. Misalnya dia pakai ember, ambil di kolam, baru dia mandi. Wali Abi Dawud, dan riwayat Abu Dawud, wala yaktasilu fihi minal janabati, dan janganlah dan tidak boleh dia mandi padanya, pada air itu, mandi junub, ya. Tidak boleh mandi junub pada air itu. Artinya menyelam, loncat ke situ. Baik. Air, kita membahas tentang air yang tidak mengalir. Adab-adab yang berkaitan dengan air yang tidak mengalir. Satu, tidak boleh kencing atau buang air kecil, apalagi buang air besar. Ya. Jadi kalau buang air kecil dilarang, apalagi buang air kecil, besar. Di air yang tergenang, yang tidak mengalir. Ya, di air yang tergenang. Kemudian tidak boleh mandi junub di air yang tergenang. Ini diantara dalilnya. Ya, diantara dalilnya, wa huwa junubun, dan dia dalam keadaan junub, tidak boleh mandi. Adapun yang tidak junub hukumnya makruh. Itu yang diifadahkan oleh ulama. Kenapa makruh? Sebab mandi di air yang tergenang ini potensi untuk mengotori atau membuat orang itu jijik menggunakan air tersebut. Coba kita lihat mata air misalnya yang mengalir, yang tidak mengalir, yang jernih, orang bisa saja kemudian masukkan situ gelas, kemudian minum dari situ kalau jernih. Tapi coba ada satu orang melompat ke situ, orang tidak mau lagi minum dari sumber air tersebut. Ya, dia akan merasa jijik. Maka di situ bentuk kemakruhannya, bukan berarti dia menajisi atau tidak. Tapi adapun kalau dia junub, maka jelas ada nasnya yang melarang orang junub itu mandi di kolam. Baik. Kemudian bagaimana kalau dia kencing di dalam kolam? Maka di situ dalam hadis ini dilarang mandi di kolam tersebut. Kata Nabi SAW, janganlah yabulan ahadukum fil ma'id daim,
Alladzi la yajri tsumma yaktasilu fihi. Jangan kencing di kolam, ayo kita bahasakan kolam karena itu yang masyhur. Kemudian dia mandi di situ. Nah, ini bahayanya kalau yang pergi di permandian kolam yang tidak mengalir. Ya, siapa yang jamin di situ tidak ada yang kencing? Tiba-tiba kenapa airnya ini tambah banyak? Walaupun tidak merubah salah satu, kita tidak bicara tentang suci atau tidak mensucikannya. Ini tentang larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau airnya banyak kan tentu tidak berubah. Tapi ini larangan, orang buang air kecil di situ, kemudian kita mandi di dalamnya, atau mandi darinya. Dia ambil ember, dia ambil tadi di kolam, yang orang sudah kencing di situ atau dia sudah kencing di situ, lalu dia mandi di WC. Sama saja larangannya. Ya, jadi ini kaitannya adab-adab yang berkaitan dengan air yang tergenang, ya. Adapun kenajisannya, tentu kalau banyak, bagaimana yang pernah kita bahas, 2 kullah atau air yang banyak. Kalau kemudian tidak merubah salah satu sifatnya, maka itu suci dan itu ijma'. Jadi najis itu kalau mengenai air yang mustabhara yang banyak dan tidak merubah salah satu sifatnya, maka air itu dalam kesuciannya. Yang menjadi khilaf itu kalau air sedikit, lalu kemudian tidak berubah salah satu sifatnya. Jadi dua yang disepakati. Air banyak terkena najis, tidak berubah salah satu sifatnya, ijma' bahwa itu tidak najis. Air sedikit terkena najis, lalu kemudian berubah salah satu sifatnya, ijma' bahwa itu adalah najis. Yang khilaf, air sedikit terkena najis, lalu tidak merubah salah satu sifatnya, maka pendapat yang kuat adalah air itu masih dalam kesuciannya, masih bisa dipakai untuk bersuci. Alhamdulillah, ini hadis yang ke-6 dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.